Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tema karma buruk dia yang telah mempermainkan diriku. Ya, sekali lagi karma buruk dia yang telah mempermainkan diriku. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi, kalian boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan, ya. Tinggal kalian cocokkan dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian nantinya, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Oke? Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak melihat waktu. Kapanpun kalian ingin menontonnya, kalian juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Oke. Tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Karma buruk dia yang telah mempermainkan diriku. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke, dan informasi tambahan bagi beberapa orang dari diri kalian yang sekiranya ikhlas ya, terpanggil hati nurani kalian untuk melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Oke. Saya telah tebarkan 3 kartu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang telah mempermainkan diri kalian. Kalau masih bingung, ya udah pausekan aja dulu videonya kan. Udah itu ya. Kalau masih bingung lagi, pilih aja tiga-tiganya, nanti barusan disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Oke? Gampang. Saya langsung mulai ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dan kita melihat di sini ada kartu creation ya, atau kreasi ya. Kalau kita sangkut pautkan kepada karma ya, kreasi ini ya berupa kayak ke arah penipuan ya, di creation oleh orang ya, hidup orang ini kan sepertinya mesti berada di bawah kaki orang. Nah, ngerti kan guys kan? Ditipu oleh orang, diatur-atur oleh seseorang kan, atau menjadi bonekanya seseorang, saya lihat kan. Dan creation juga ini mengarah ke arah memeras keringat atau memeras tenaga pikiran. Untuk mendapatkan sesuap nasi ya, dia mesti memeras pikirannya ya, sampai stres banget loh ya. Oke, ini yang terlihat oleh saya, dan kita lihat penjelasan dari kartu tarot ini lebih mengarah ke arah mana ya. Heaven, God, and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 1,
karma bagi diri dia yang telah mempermainkan diriku, konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu creation. Thank you. Seven of Chalices. Kebingungan kan? Nah, di sini sudah terlihat sangat jelas. Nine of Chalices, ya. Two of Swords, mentok. Hidupnya ini mentok ya, saya lihat ya. Oke, Eight of Chalices. Sepertinya orang ini ditinggalkan ya, saya lihat ya. Atau hidupnya ini penuh dengan masalah. Dan akhirnya dia mesti ya pergi meninggalkan masalah tersebut ya. Oke. Dan hidupnya ini penuh dengan perjuangan. Ini yang terlihat oleh saya, dan zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya zodiak Scorpio, Pisces, kemudian ada zodiak Libra, Pisces lagi, dan ada zodiak ini Leo ya. Dan saya lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Oke. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu creation ini? Thank you. Your faith had saved you. Go in peace. Pergilah ya dengan tenang ya. Move on lah. Pergilah dengan hati yang damai ya. Your faith ya. Takdir kalian ya sebenarnya membuat kalian ini selamat dari orang yang satu ini. Dan kenapa kalian dijauhkan dari orang yang satu ini? Karena alam semesta atau Tuhan ya, dia tahu orang ini tidak baik kepada diri kalian dan tidak cocok untuk diri kalian. Makanya ya Tuhan telah mengatur supaya orang ini sesegera mungkin pergi dari diri kalian, dan tugas kalian juga ikutan pergi dari orang yang satu ini, guys. Dan saya merasakan di sini ya, karena ada kartu Six of Cups ya, Seven of Cups, sorry ya. Ini terlihat sangat jelas ini orang yang player ya, guys ya. Kalian berdealing dengan seorang ular berbisa ya. Tukang tipu ya, selain dia player, menghadirkan banyak opsi ya. Dia bukan hanya menghadirkan opsi di dalam hubungan kalian aja kemarin. Oke, dia mempermainkan kalian ya dengan cara dia ingin have fun. Ngerti kan guys kan? Dia ingin have fun dengan diri kalian. Dia berharap ya kalian ini bucin kepada dia, kalian bisa mengejar dia kan. Oke. Biarpun ya dia yang melakukan kesalahan ya, tapi tetap kalian yang mesti minta maaf kepada diri dia, guys. Ini yang terlihat oleh saya ya. Oke. Dan terlihat oleh saya lagi kan, saya lihat ini orang lebih cenderung ya memikirkan enaknya di diri dia sendiri aja, guys. Nine of Chalices ya, atau Nine of Cups. Dia lebih mementingkan enaknya dirinya sendiri aja. Kalian mau sakit kayak, kalian mau mentok kayak kan, ya udah cuek amat dianya itu kan. Two of Swords kan, tutup mata, tutup telinga, tidak mau tahu apa-apa kan. Saat kalian memiliki masalah kan, kalian tidak punya tempat sharing. Dia menghindari diri kalian, dia pergi dari diri kalian. Tapi setiap kali dia sudah punya masalah, dia selalu datang kepada kalian kan. Sayang, saya punya masalah ini, saya lagi bingung ini itu kan. Tapi saat kalian memiliki masalah ya, kemana diri dia? Dia langsung menghilang, lalu menghindari diri kalian. Ini yang terlihat oleh saya ya. Oke. Dan dia mempermainkan kalian karena memang ya orang yang satu ini tidak ada perasaan cinta yang tulus kepada kalian, termasuk ya bukan hanya kepada kalian aja, tapi kepada opsi-opsi dia ya, player dia kan, orang yang dia mainkan di luaran sana kan. Dia juga tidak menggunakan perasaan.
Siapa yang bisa kasih dia enak, ya udah, orang itu yang dia deketin kan, tanpa dia pedulikan, tanpa dia mau tahu apa-apa, saya lihat. Dan kalau misalnya orang itu ya sudah tidak ada faedah lagi kan, tidak ada gunanya lagi bagi orang yang satu ini, ya udah dia tinggalkan lagi, dia cari perhatian orang lain lagi, kayak gitu. Ibaratnya kalau saya boleh mengatakan ya, tipe-tipe orang kayak gini ya, ibaratnya kayak ya mau dibilang seorang pengemis juga bisa ya guys ya. Kayak seorang benalu gitu kan, parasit gitu kan, nempelin seseorang ya, hanya ingin mencari kesenangan semata, saya lihat. Dan sekarang karma bagi diri dia yang telah mempermainkan diri kalian. Di sini ada kartu Seven of Chalices ya. Saya lihat ya, hidupnya ini dilanda kebingungan ya. Dilanda kebingungan. Dia ingin hidup enak, tapi malahan hidupnya itu jadi tidak enak, saya lihat. Hidupnya ini jadi kebingungan dan tidak cenderung ya, saya lihat hidupnya ini mentok. Oke, penuh dengan drama. Hidupnya ini penuh dengan masalah, penuh dengan percekcokan. Ini yang terlihat oleh saya ya, penuh dengan pergumulan ya, hidupnya ini ya. Oke, dari keluarga dia juga banyak yang bertengkar kan, sampai melibatkan diri dia juga kan. Alias hidupnya ini udah tidak enak, saya lihat. Padahal dia menginginkan hidup yang enak kan, tapi hidupnya ini malah Seven of Chalices ya, dilanda banyak masalah, dari masalah keuangan, masalah asmara, masalah kesehatan, masalah keluarga, semuanya datang beruntun kepada diri dia sampai membuat dia itu kebingungan. Dan mau tidak mau ya, di sini Eight of Chalices ya, dia mesti mengungsi ya, pergi mengungsi, mengasingkan diri ya, pergi untuk mencari tempat di mana tempat yang bisa menerima diri dia. Karena saya lihat ya, dimanapun dia berada ya, orang-orang ya tidak akan pernah bisa menerima orang kayak gini. Oke? Makanya creation ya, dia mesti berpikir secara keras gimana caranya supaya bisa membuat hidupnya ini kan memiliki ketenangan lagi kembali kan, memiliki ya kasih sayang dari orang-orang lagi kan, karena hidupnya itu kehilangan segala-galanya, sampai bingung loh ya, sampai bingung ya. Di dalam keluarga dia sudah tidak disayangi oleh keluarganya lagi, tidak disayangi oleh saudaranya lagi kan, di lingkungan pertemanan dia ya, dia juga diabaikan, diasingkan oleh orang. Eight of Chalices ya. Oke. Saya lihat mungkin ya sampai ke depannya ya, hidupnya ini juga akan kayak gitu juga, kesana kemari caper ya, cari perhatian terus tapi tidak ada orang yang memberikan perhatian kepada diri dia. Sampai pada akhirnya saya lihat Nine of Chalices ya, dia mesti belajar untuk mencintai diri dia sendiri dengan cara yang sangat pantas lah ya. Oke. Karena tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang lagi di dalam kehidupan dia. Kemanapun dia berada, dia selalu dipermainkan oleh orang, selalu dimanfaatkan oleh orang. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya, saran pesan untuk diri kalian, kalian disuruh pergilah dari orang yang satu ini dalam keadaan hati yang tenang dan damai ya. Lepaskan maaf aja lah ya untuk diri dia ya. Keadaan seperti dia ini juga udah sangat menyiksa diri dia guys. Nggak usah kalian tambah-tambahin lagi kan. Saat kalian menambah-nambahin ya luka atau kesakitan pada seseorang, itu namanya kita hanya akan menciptakan karma di dalam kehidupan kita guys. Dan apapun yang terjadi antara diri kalian, kalau misalnya dipertemukan dengan orang yang satu ini kan guys kan, itu juga adalah takdir dari Tuhan, takdir dari Yang Maha Kuasa, your fate ya. Dan takdir kalian juga pada akhirnya ibaratnya ditentukan oleh ilahi ya. Kalian juga mesti meninggalkan orang yang satu ini, karena orang yang satu ini ibaratnya datang hanya untuk memberikan pelajaran bagi diri kalian semua. Oke. Dan kalian sengaja dijauhkan dari orang yang satu ini ya, karena Tuhan masih menyayangi diri kalian. Maka pergilah menjauh dari orang yang satu ini. Go in peace ya. Jangan pergi dalam keadaan menyimpan luka, sakit hati, atau menaruh rasa dendam pada orang yang satu ini guys. Tidak ada gunanya nanti ya.
kita yang sudah membayar karma, ibaratnya kita menciptakan karma baru lagi. Nah, kayak gitu guys. Ngerti kan? Oke. Relakanlah ya, ikhlasin orang yang satu ini. Oke, tidak ada gunanya kalian bertopang ya, atau mengharapkan benalu kayak gini guys. Oke, dia hanya akan caper ya. Saya lihat orang ini ke depannya ya, dia akan datang cari perhatian kalian lagi, dan kalian disuruh ya, pergilah ya. Jangan menggubris atau jangan menghiraukan orang yang satu ini lagi, oke? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya ya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Wah, ini parah loh ini ya. Sorry ya guys ya. Kartu kelompok yang kedua ini parah, grief ya. Grief ini adalah duka cita ya, atau kesedihan ya. Dari kartu grief ini ya, saya merasakan ada energi kesedihan yang melanda orang yang satu ini guys. Kesedihan ibaratnya ditinggalin oleh seseorang yang dia sayangin, dan tinggalinnya itu bukan dengan cara baik-baik. Beberapa orang ya mungkin ya ditinggal dengan cara meninggal dunia. Sorry ya guys ya, kalau saya ngomong secara jujur kan, ditinggal mati ya oleh seseorang. Oke? Karena grief ini kan duka cita kan, berita duka cita atau ya berkabung lah ya. Oke? Ini yang terlihat oleh saya, dan kita akan lihat penjelasannya melalui kartu tarot ini. Oke. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 2. Karma bagi orang yang telah mempermainkan diriku. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu grief. Berkabung atau duka cita. Oke. Knight of Chalices, Six of Wands, Knight of Swords. Oke. Eight of Pentacles, bekerja keras ya. The Lovers. Saya merasakan energi orang ini, dia akan datang lagi untuk minta maaf loh ya kepada diri kalian ya guys ya. Oke. Dia akan datang memperjuangkan diri kalian lagi. Dan zodiak yang terkoneksi di sini ada zodiak Pisces, ada zodiak Leo, ada zodiak Gemini, ada Virgo, dan zodiak Gemini lagi. Oke. Dan saya akan lihat saran dan pesan untuk kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu grief, berkabung atau duka cita. Thank you. Okay. He had believed on me the works that I do shall he do also, ya. The greater works than this shall he do, because I go unto my Father, ya. Ibaratnya lah ya,
apa yang menjadi ya ibaratnya seperti apa yang menjadi konsep dari alam semesta ya, apa yang menjadi hukum dari Tuhan ya, kalian disuruh untuk mengikuti. Nah, jangan melenceng dari aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau memang Tuhan itu adalah Maha Pemaaf ya, nah berarti dari diri kita ini juga mesti memaafkan seseorang juga, kayak gitu guys. Oke, dan serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang. Nah, kayak gitu guys ya. Oke. Saya lihat di sini ya, grief di sini ya. Saya ceritakan dulu kronologisnya ya. Orang ini pernah on off di dalam kehidupan kalian, dan orang ini pernah menghadirkan pihak ketiga di dalam hidup kalian ini. Dan kemarin dia mendekati kalian karena dia sudah tidak punya pilihan lain lagi. Tak ada orang yang bisa dia dekatin dengan gampang guys. Cuma kalian aja kan mungkin yang menjadi korban yang ibaratnya kan bisa dia dekati dengan begitu gampangnya. Dan begitu gampangnya pula ya kalian percaya pada orang yang satu ini guys. Dia caper kepada kalian menceritakan sesuatu yang susah-susah, yang sulit kan di dalam kehidupan dia kan, sehingga membuat kalian percaya kepada dia kan guys kan. Padahal apapun yang dia ceritakan, ibaratnya ya, mulutnya itu kayak mulut ular berbisa guys ya. Dia hanya ingin menarik rasa simpati dari diri kalian. Mungkin saja setelah kalian ya sudah percaya kepada dia kan, ya kalian jadi kasihan kepada orang yang satu ini. Dan akhirnya karena rasa belas kasihan kalian mau melakukan apa saja demi diri dia. Nah, itu kan unsur yang mempermainkan kalian. Pada ujung-ujungnya, lihatlah ya guys ya. Opetekes, dia setelah kalian merasa kasihan kepada dia hanya akan datang kepada diri kalian saat dia membutuhkan atau mengincar keuangan kalian. Nah, kayak gitu guys. Dia mengincar harta dan materi kalian. Dia buat sampai kalian kasihan banget loh ya. Ceritakan sesuatu yang sulit-sulit di dalam kehidupan dia kan, untuk menarik simpati kalian terlebih dahulu kan. Sampai pada akhirnya dari belas kasihan kalian tiba-tiba jatuh cinta pada orang yang satu ini guys. Dan apa yang terjadi? Rasa cinta kalian ya dipergunakan, dimanfaatkan oleh orang yang satu ini dengan cara memorotin diri kalian. Ngerti kan guys? Dengan cara mengincar harta dan materi kalian, tapi tanpa ada rasa cinta. Dan akhirnya ya, setelah uang itu dia makan dari diri kalian sampai dia udah kenyang kan guys kan, barusan dia cari orang lain yang benar-benar ngeklik kepada hati dan perasaannya tersebut. Makanya dia menghadirkan orang ketiga setelah dia kenyang memakan ya uang kalian tersebut. Oke, dan cara dia memakan uang kalian ya, itu ibaratnya ya pura-pura kayak dia susah, kayak sedih, kayak atau kayak gimana, kayak dia sedang punya masalah kayak kan. Ujung-ujungnya ya pinjam duit kan. Oke. Nah, sekarang karma yang terjadi pada diri dia ya, siapapun dia bertemu dengan orang baru, dia menjalin hubungan dengan orang baru, dan orang baru itu juga melakukan hal yang sama kepada diri dia, memorotin duit dia, menceritakan sesuatu yang membuat dia kasihan kepada si orang baru tersebut kan. Dan orang baru itu kan ibaratnya mem-PHP-in diri dia, dan diam-diam si orang baru tersebut, ada kartu The Lovers ya, sudah punya pasangan. Dan akhirnya si orang baru itu kembali kepada pasangan sah dia setelah mendapatkan duit dari diri orang yang satu ini guys. Oke, dia pergi kepada soulmate dia ya, kepada soulmate si orang baru tersebut kan guys kan, tanpa ada rasa cinta juga saya lihat. Sehingga orang yang satu ini kan, Six of Wands ya, dia sampai ngemis-ngemis kayak kan, minta maaf kayak kalau saya ada salah, maafkan saya. Ibaratnya dia jadi pengemis cinta saya lihat ya. Dia jadi pengemis cinta pada seseorang yang mempermainkan dia, menghadirkan orang ketiga ya. Dan Knight of Swords ya, orang yang on off atau mem-PHP-in diri dia dan hanya mengincar keuangan dari diri dia juga. Tapi dia masih ngotot ingin mempertahankan orang tersebut dengan cara mohon-mohon kepada si orang itu. Karena hati dia udah terlanjur bucin kepada si orang yang mempermainkan dia itu kan. Sama seperti
dia lakukan kepada diri kalian. Keadaannya sama seperti diri kalian. Saya merasakan ini energi yang sangat kayak gimana ya, memalukan banget loh ya. Pantesan grief ya, berkabung atau duka cita di sini kan. Kalian dibuat kehilangan, dia juga mesti kehilangan juga, kehilangan sesuatu yang sangat dia sayangi, kehilangan sesuatu yang sangat dia cintai juga, yakni si orang baru, orang ketiga ini. Mau tidak mau dia kehilangan orang ketiga tersebut. Nah, kayak gitu. Di PHP-in lagi kan guys kan. Nah, saran dan pesan untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini ya. Ya, ibaratnya dikatakan lah ya. Kalau Tuhan aja Maha Pemaaf ya. Kenapa kita makhluk ciptaan Tuhan, kenapa kita hambanya Tuhan ini, kita juga tidak Maha Pemaaf kayak gitu kan. Oke? Tuhan aja bisa memaafkan ya kesalahan seseorang. Jadi ya, kalau kita jadi manusia ya hendaklah kita memaafkan ya orang yang satu ini juga. Tapi bukan berarti kalian disuruh untuk menerima dia lagi kembali. Enggak sama sekali ya. Cuman alangkah baiknya ya, saat kita udah memaafkan seseorang ya, kita akan diberkati, akan diberi berkah oleh Tuhan. Saat kita ibaratnya kita sudah berjalan di jalan ketuhanan juga, kayak gitu kan. Kita bukan berjalan di jalan setan, hanya setan aja yang suka menaruh rasa dendam, rasa benci kan. Kalau Tuhan bisa memaafkan seseorang ya, kita juga mesti bisa memaafkan seseorang juga. Barusan kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Ngerti kan guys kan? Barusan kita bisa disayangi oleh Tuhan. Barusan hidup kita ini berkelimpahan, dilindungi oleh Tuhan. Oke, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah oleh Tuhan. Kayak gitulah guys ya. Oke. So, maafkanlah orang yang satu ini ya guys ya. Karena Tuhan aja juga Maha Pemaaf kan guys kan. Saya lihat ada kemungkinan ke depannya orang ini ingin datang untuk minta maaf kepada kalian dan untuk memperjuangkan kalian lagi kembali. Tapi ya, tidak disarankan kalian menerima dia lagi kembali loh ya guys ya. Tidak disarankan ya guys ya. Mau menerima orang yang satu ini atau tidak, itu adalah urusan kalian. Oke, haknya kalian. Tapi untuk memaafkan seseorang itu memang sudah jadi kewajiban manusia. Karena Tuhan saja Maha Pemaaf kan. Kenapa kita manusia tidak bisa memaafkan seseorang? Oke, kita mau nggak mendapatkan berkah dari Tuhan ya, mendapatkan rezeki dari Tuhan, mau nggak? Oke, pasti ya dari kalian pasti akan menjawab ya, saya juga ingin berkah dan rezeki dari Tuhan juga. Ya, maafkan seseorang dong ya yang telah mempermainkan diri kita dan telah ya ibaratnya telah melukai hati kita juga kan. Kalau kita tidak memaafkan orang tersebut ya, kayak gimana Tuhan mau memberkati, Tuhan mau melindungi seseorang yang jalannya kan menyimpang dari arahan dia kan, menyimpang dari hukum dia. Nah, kayak gitu guys. Inilah contoh-contohnya ya guys ya. Kalian disuruh tenang aja deh ya. Kalian berada di dalam perlindungan Tuhan. Saya lihat di kartu saran pesan di sini ya guys ya. Selama kalian mau ya memaafkan seseorang yang telah menyakiti diri kalian, telah mempermainkan diri kalian, dan kalian bisa mengikhlaskannya, bisa memaafkannya ya, kalian akan dimuliakan oleh Tuhan, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kalian tidak perlu takut apa-apa di dalam kehidupan kalian. Tapi dengan catatan, kalian mesti menghilangkan rasa kebencian atau rasa dendam kepada orang yang mempermainkan kalian yang satu ini guys. Kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga, completion. Completion. Wow, ini ada kuburan loh ya guys ya. Nampak kan? Ada seorang yang menangis di samping kuburan ya, penyelesaian ya. Oke. Entah kenapa ya, dari satu kartu ini kan saya merasakan ada sesuatu yang akan berakhir di dalam kehidupan orang yang satu ini guys.
sesuatu yang mungkin saja ya akan diambil oleh Tuhan dengan cara yang sangat paksa ya. Oke, sampai membuat dia itu terluka, ditelantarkan sendirian. Oke, dengan berat hati dia mesti melepaskan sesuatu yang ada di dalam kehidupan dia. Inilah karma bagi dia yang telah mempermainkan diri kalian. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers to be and choose card number 3. Karma bagi orang yang telah mempermainkan diriku. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu completion. Thank you. King of Wands. Eight of Pentacles, bekerja keras. King of Pentacles, kenyamanan. The Chariot, pergi jauh. Oke. Six of Chalices, memori atau kenangan ya, meninggalkan kenangan yang sangat pahit ya, saya lihat ya. Oke, zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya zodiak Leo, zodiak Virgo, zodiak apa ya? King of Pentacles, zodiak Taurus, Cancer, dan ada zodiak Scorpio. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu completion ini? Thank you. Forgive. Nah, memaafkan ya. And you shall be forgiven. Dan Anda akan dimaafkan oleh Tuhan juga. Saat Anda memaafkan seseorang, maka apapun kesalahan yang Anda perbuat, Anda juga akan dimaafkan oleh Tuhan juga. Kayak gitu guys ya. Oke, karena tidak mungkin ya, kita sebagai manusia ini, kita ini tidak pernah membuat kesalahan kan dalam kehidupan kita kan guys kan. Ngerti kan guys? Selama eksistensi kita di dalam hidup ini ya, masih seorang manusia, kita juga tidak luput dari kesalahan juga. Orang ini pernah berbuat kesalahan kepada diri kita. Kita juga pernah, mungkin saja kita pernah berbuat kesalahan pada orang lain juga. Supaya kita bisa dimaafkan oleh Tuhan, kita mesti memaafkan orang yang satu ini guys. Kayak gitu. Oke? Kalau kita tidak memaafkan orang yang satu ini, ya Tuhan tidak akan memaafkan diri kita. Dan doa kita tidak akan dijamah, tidak akan dikabulkan oleh Tuhan juga. Kayak gitulah ya. Contoh-contohnya ya. Oke. Nah, saya melihat di sini ya, ini berbicara soal masalah keuangan lagi ya. Saya melihat orang ini kemarin ya, dia sempat tebar-tebar pesona kepada diri kalian, membuat kalian tertarik kepada diri dia kan. Tapi ya, setelah kalian udah tertarik kepada diri dia, yang dia incar itu adalah materi kalian guys. Oke? Dan the Chariot, materi yang dia incar dari diri kalian, dia pergunakan untuk buka usaha sendiri kan, untuk menaikkan status atau derajat kehidupan dia, King of Pentacles kan, untuk membuat hidupnya ini nyaman. Dia mencari kenyamanan dari segi materi dan keuangan dari diri kalian, dari dengan cara ya memorotin diri kalian. Kayak gitulah ya guys ya. Tapi kalau ditanya apakah orang ini akan kembali kepada diri kalian, saya lihat Six of Chalices ya. Oke. Dia akan kembali untuk rekonsiliasi hubungan ini dengan diri kalian lagi. Dan Six of Chalices saya lihat sampai detik ini dia masih mengingat kalian, dia masih mengenang
diri kalian, ada kemungkinan The Chariot dia akan datang lagi kepada diri kalian. Karena apa ya? Saya merasakan energi karma yang terjadi pada orang yang satu ini ya. Completion, ada sesuatu yang berakhir di dalam kehidupan dia. Oke, penyelesaian, sesuatu yang berakhir ya. Dia kehilangan sesuatu di dalam kehidupan dia karena King of Wands ya. Saya merasakan energi dari King of Wands ini kan. Dia itu kayak tipe-tipe kayak gimana ya. Awal mulanya dia itu ingin membuktikan kepada diri kalian kalau orangnya itu kan dia itu mandiri, bisa hidup tanpa diri kalian, dia bisa cari duit sendiri. Tapi ya, setelah tanpa diri kalian, apa yang terjadi pada diri dia? Dia mesti kerja mati-matian. Ibaratnya kalian yang membawa hoki di dalam kehidupan dia, guys. Tanpa kalian, rezekinya, hoki dia itu seret, redup lagi, ya. Yang dia bisa lakukan hanya King of Wands, menebar pesona siapa sih orang yang mau membantu dia kan, siapa sih orang yang simpati dan peduli kepada diri dia. Tahu-taunya King of Pentacles, segala sesuatu dari kehidupan dia tak ada seorang pun yang mau membantu, ya. Semua orang pada lepas tangan, ya, tidak mau membantu diri dia. Dia ditelantarkan dengan mesti kerja mati-matian, kerja keras saya lihat. Ngerti kan guys kan? Saya lihat ibaratnya orang ini sudah keenakan kemarin-kemarin itu dia bertumpu pada seseorang. Bertumpu untuk hidup ya. Ibaratnya kayak parasit gitu kan guys kan. Kayak benalu gitu kan. Nempelin orang buat untuk bertahan hidup gitu kan. Sekarang ya, setelah kehilangan diri kalian, siapa lagi yang mau dia tempelin? Nggak ada yang mau dia tempelin. Jadi dia mesti kerja keras, kerja mati-matian untuk kenyamanan hidup dia sendiri, guys. Ibaratnya ya, setelah ya dia udah pergi dari diri kalian, dia barusan merasakan penyesalan yang begitu amat mendalam ya. Memori akan diri kalian selalu menghantui diri dia kemarin itu ya. Dia tidak mencintai diri kalian, dia hanya ingin tebar pesona ya, hanya ingin main-main flirting aja dengan diri kalian kan guys kan. Tapi setelah ya dia udah meninggalkan kalian dan beberapa orang dari diri kalian juga kayaknya udah move on juga. Saya lihat ada kartu The Chariot ini ya. Tapi kalian udah tidak memiliki perasaan cinta lagi, tapi apapun yang pernah dia lakukan kepada diri kalian, kalian masih ingat-ingat terus. Six of Chalices ya, kalian masih ingat-ingat terus. Tidak bisa kalian lupakan apa yang pernah dia lakukan pada diri kalian. Oke? Nah, saat kalian sudah move on, saat kalian sudah pergi dari kehidupan dia ya, dia barusan merasa tumbuh ya bibit-bibit cinta tersebut ya. Barusan dia ingin memperjuangkan kalian lagi kembali. Bahkan dia mau mencari diri kalian. Tapi kali ini kalau dia mencari kalian, dia akan lebih serius lagi ya. Dia akan kayak memperjuangkan kalian lagi dan untuk rekonsiliasi lagi dengan diri kalian. Barusan ya, saat kalian sudah move on, dia barusan merasa kehilangan. Ngerti kan guys kan? Saat kemarin ya, kalau kalian masih kejar-kejar dia terus kan, masih mengharapkan dia terus kan, dia tidak merasakan kehilangan. Kayak gitu. Saat completion, hubungan ini benar-benar udah kandas, benar-benar udah selesai ya. Barusan dia nyesal sendiri, barusan dia kepikiran kalian terus. Kenapa kemarin dia berbuat kayak gitu? Nah, karma yang terjadi pada diri dia, ini adalah sebuah penyesalan yang amat mendalam dan dia selalu dihantui akan memori-memori kalian tersebut. Yang seharusnya kemarin ya, saat bersama dengan diri kalian, dia menyepelekan hal-hal indah yang pernah kalian lewati bersama-sama. Tapi setelah kehilangan kalian, memori itu datang ibaratnya menggerogoti pikiran dia, hati dan perasaan dia, sampai dia benar-benar ingin berkomitmen dengan serius ya. Untuk kali ini dia udah benar-benar serius jatuh cinta kepada kalian. Tapi mungkin kalaupun dia datang mencari kalian ya, kayaknya kalian sudah mau menghindari orang yang satu ini guys. Kenapa ya? Kalian masih mengingat apa yang pernah dia perbuat kepada diri kalian. Oke, ibaratnya karma yang dia dapatkan ya, penyesalan itu datang di saat terlambat lah ya. Nah, ngerti kan guys kan? Oke. Penyesalan yang datang ya
Di saat situasi atau nasi sudah menjadi bubur, barusan dia menyesal, barusan ingin dia perbaiki lagi hubungan ini dengan diri kalian. Tanpa diri kalian, dia itu kesepian, tak ada orang yang bisa ya mencintai diri dia. Dan King of Pentacles ya, hidupnya ini kurang nyaman tanpa diri kalian. Oke, saya lihat beberapa orang ya, karma yang terjadi pada diri dia juga ya, dia mesti pergi jauh juga ya. Kalau misalnya kalian tidak mau menerima dia lagi kembali kan, dia mesti pergi jauh merantau ya. Dia tidak bisa tinggal satu kota lagi dengan diri kalian. Karena memori, kenangan indah ya, terus menyiksa diri dia ya, sampai hati dia itu tidak tenang saya lihat. Oke? Makanya ini ada completion, penyelesaian ya. Masalah kayak gini kan mesti diselesaikan oleh diri dia ya. Oke. Dia merasakan kehilangan yang teramat sangat ya. Karena kemarin saat memiliki diri kalian, dia tidak bisa menghargai kalian. Saat-saat terakhir dia jadi menghargai diri kalian adalah saat dimana dia telah kehilangan kalian. Kayak gitulah ya. Oke. Makanya sekarang saran dan pesan, forgive yourself, be forgiven ya. Ya, untuk bisa ya, seperti tadi yang saya katakan ya guys ya, kepada diri kalian kan, tidak mungkin eksistensi kita sebagai manusia ini, kita tidak pernah berbuat kesalahan kan. Oke? Saat kita udah berbuat salah, kita mau nggak dimaafin oleh Tuhan ya? Kalau tidak mau dimaafin oleh Tuhan, buat apa? Kan? Diri kita ini puasa. Nah ngerti kan guys kan? Oke? Karena untuk meminta maaf. Nah, untuk bisa dimaafkan oleh Tuhan atas kesalahan yang kita pernah perbuat kepada orang lain, maka kita mesti memaafkan orang yang satu ini terlebih dahulu. Jangan dibawa pikiran terus. Jangan dibawa memori atau kenangan apa yang pernah dia lakukan kepada diri kalian, guys. Maafkanlah dia ya, dan hidup kalian ini akan dilapangkan jalannya kalian ini. Apapun dosa atau kesalahan yang pernah kalian perbuat, kalian juga akan dimaafkan oleh Tuhan juga selama kalian sudah memaafkan orang yang sudah mempermainkan kalian ini. Ngerti kan? Guys, kalau kalian tidak memaafkannya ya, takutnya hidup kalian itu akan seret nantinya kan, rezeki kalian itu akan terhambat kalau kalian masih memendam rasa sakit hati dan belum memaafkan orang yang satu ini. Kayak gitulah ya. Supaya hidup kalian ini plong, lega ya, rezeki kalian ini mengalir dengan sangat deras kan. Maafin dulu orang ini guys. Oke? Kayak gitulah contoh-contohnya ya. Memaafkan, kalau kita mau dimaafkan. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan.
menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.